Wasitrun lil jahil. Diam itu adalah sebagai penutup bagi orang yang tidak tahu. Nah, jadi diam itu sebagai perhiasan bagi orang yang alim, dan diam itu sebagai penutup bagi orang yang bodoh, lil jahil. Apa maksudnya sebagai penutup dari orang bodoh? Tutup bahwasannya dirinya tidak tahu, sebagai penjaga, penutup. Ini mana tidak tahu, mana banyak bicara, terbuka ketidaktahuannya jadinya. Mana kita tidak tahu, lantas kita banyak bicara dan yang kita katakan itu salah. Jadi kita membuka diri kita sendiri bahwasannya kelihatan ketidaktahuan kita. Maka diam itu sabda Nabi adalah penutup perhiasan bagi orang alim, dan satrun penutup bagi orang yang lil jahil, orang yang bodoh. Wassaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai, benteng. Minan nar, perisai dari azab api neraka. Puasa adalah perisai penghalang dari azab api neraka. Wasamtu abdalu, dan diam itu kembali lagi Rasulullah mengatakan diam itu lebih abdal. Rasulullah bersabda, as-samtu sayyidul akhlak. Diam dari berbicara yang tidak bermanfaat, apalagi yang tercela, itu adalah sayyidul akhlak, rajanya akhlak. Diam itu rajanya akhlak. Ai as-sukutu amma la sawaba fihi sayyidul akhlak. Diam dari perkataan yang tidak ada manfaatnya, pahalanya, itu sayyidul akhlak, rajanya akhlak. Al-hasanah li salamati sahibi, karena menyelamatkan yang berbicara minal ghibah, dari ghibah, wa nahwiha, dan selainnya. Amal istighalu bima fihi sawabun min nahwi zikrin wa qiraati qur'anin wa ilmin fa huwa afdal minas somti. Adapun sibuk berbicara yang ada padanya manfaat atau pahala, seperti zikir, membaca Quran, ilmu, itu lebih afdal daripada diam. Wal jihadu sanamuddin. Jihad itu adalah puncaknya agama. As-samtu was-samtu afdalu. Diam itu lebih afdal. Jadi selalu Rasulullah gandengkan dengan diam. Jihad, bagaimana dahsyatnya jihad itu, yang tidak semua orang sanggup berjihad. Sehingga Rasulullah mengatakan orang yang sudah siap untuk berjihad itu sanamuddin, puncaknya agama. Wasabtu abdalu, dan diam itu lebih abdal. As-samtu hikamun wa qalilun fa'il. Diam itu adalah mengandung hikmah. Wa qalilun fa'il, sedikit yang dapat mengamalkannya. Nah, jadi betapa dahsyatnya ini. Rasulullah SAW memberitahukan kita sesuai dengan hadis yang cukup panjang dalam hadis Arba'in, ketika Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW
menjawab ya, ada yang wajib-wajib dari sholat dan sebagainya, perkara wajib, ditambahkan lagi perkara sunnah seperti sholat malamnya. Kemudian di akhir-akhir hadis Rasulullah SAW di akhir-akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, Ala aduluka, Rasulullah mengatakan, maukah kutunjukkan, apa redaksinya, kunci semua itu. Artinya kunci supaya tidak hilang amalan wajib itu, tidak hilang, tidak sia-sia. Amalan sunnah itu tidak sia-sia. Muaz menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda sambil menunjuk lidah beliau, jagalah ini, kata beliau. Jadi ketika Muaz ingin diberitahukan jalan menuju surga, Rasulullah kasih tahu panjang lebar, yang wajib-wajib, tambahkan yang sunnah-sunnah. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, maukah ku kasih tahu kunci semua itu supaya tidak hilang. Rasulullah pun mengatakan, jaga lidah. Jadi dengan lidah kita ini bisa menghancur leburkan ibadah-ibadah kita itu. Ini juga hadis yang lumayan. Beliau menyebutkan ibadah yang sangat tinggi mulai dari sholat yang tidak boleh kita tinggalkan. Tapi beliau kemudian menggandengkan dengan wasomtu abdol, diam itu lebih abdol. Itu artinya kalau kita tidak berusaha kontrol akan menghancurkan. As-somtu arfa'ul ibadah, diam itu setinggi-tinggi ibadah. Yang kedua, sodakoh. Betapa dahsyatnya yang namanya sodakoh dapat meredakan murkanya Allah. Beliau menggandengkan dengan wasomtu abdol, diam itu lebih abdol. Kemudian beliau menyebutkan puasa, gimana dahsyatnya puasa itu sebagai perisai. Tapi beliau menggandengkan wasomtu abdolu, tapi diam itu lebih abdol. Kemudian yang keempat beliau menyebutkan jihad. Bagaimana hebatnya jihad itu sampai beliau katakan puncak agama. Wasomtu abdol, tapi diam itu lebih abdol. Memang sebagaimana sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka? Rasulullah menjawab, dosa lisan dan dosa kemaluan. Jadi yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah dosa lidah dan dosa kemaluan. Maka sabda Nabi, cukuplah engkau ingin masuk surga, jangan sakiti orang lain dengan lidah. Jaga lidah. Ya begitulah kita dituntut untuk selalu berjuang, berusaha. Terjatuh, bangun, terjatuh, bangun. Terlepas, istighfar, perbaiki. Terus jangan kita bosan istighfar. Bagaimanapun kita terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan, selalu istighfar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, supaya kebaikan itu menghapus keburukan. Artinya begitu kita terjatuh dalam kekeliruan, terus istighfar. Oleh sebab itulah
yang tidak boleh ditunda adalah taubat. Jadi Rasulullah diceritakan oleh sahabat, beliau pernah didengar istighfarnya sehari itu 100 kali. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul jihad an tujahida nafsaka wa hawaka fi zatillah. Jihad yang paling afdal adalah engkau berjuang melawan nafsumu, melawan hawa nafsumu, melawan kehendak yang tidak baik. Ini jihad yang paling afdal. Berjuang melawan nafsu. Ya, nafsu lidah kita ingin menari-nari dalam perkataan yang tidak baik. Mata kita, telinga. Nah, ini kita perjuangkan. Mungkin dari hadis ini ada tambahan usulan. Silakan. Ya. Jadi semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka semakin besarlah pahalanya. Nah, jadi ini bukanlah pilihan, tapi Rasulullah SAW memberitahukan bagaimana tingginya namanya ibadah diam, sehingga kita berusaha untuk bisa mengamalkannya. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, berbicara, menyibukkan diri berbicara dengan hal yang mendatangkan pahala itu lebih afdol daripada diam. Seperti zikir, baca Quran, menyampaikan ilmu, itu jauh lebih afdol daripada diam. Sedekah itu sangat afdol, tapi Rasulullah mengatakan diam lebih afdol. Nah, bukan pilihan. Tidak usah sedekah, diam saja. Tapi di sini Rasulullah memberitahukan bahwasannya derajat diam itu sangat tinggi. Derajat diam itu sangat tinggi karena diantaranya dengan diam menyelamatkan pahala sedekah, diselamatkan pahala jihad supaya tidak hancur. Tidak hancur. Jadi ibadah yang tadi itu tetap kita lakukan, puasa, berjihad, sholat memang sudah tentu kewajiban, tapi sholat sunnah. Nah, yang tadi itu tetap kita lakukan, dan di antara cara menjaganya adalah diam dari perkataan yang terlarang. Nah, jadi Rasulullah memberitahukan kita posisi diam itu adalah sayyidul akhlak, rajanya akhlak, dan diam itu di antara cara menjaga amal ibadah tidak hancur. Sama dengan hati. Jadi hati itu penyakitnya hasad. Hasad itu dapat menghancurkan pahala. Ria, ujub. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu dapat menghancurkan pahala kita. Nah, salah satunya lisan, makanya Rasulullah mengatakan dosa yang paling banyak menjerumuskan manusia adalah dosa lidah. Nah, jadi ketinggian posisi diam dari perkataan yang tidak baik itulah yang Rasulullah sampaikan. Tapi bukan pilihan, tapi untuk kita terus mengerjakan kebaikan-kebaikan dan sambil kita kontrol
lidah kita. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Di sini dijelaskan maksudnya diam ini adalah diam yang tidak bermanfaat dunia maupun akhirat. Jadi misalnya kita berbicara dunia bermanfaat, dunia itu sudah dianjurkan. Jadi dunia maupun misalnya tentang makanan, ini dunia bermanfaat. Bicara silakan kita bicara, itu tidaklah bukan melawan hadis diam itu. Berbicara profesi kita ikut, berbicara tentang hobi sepak bola, tentang apa, itu bermanfaat bagi dunia, bermanfaat bagi kesehatan, mancing bermanfaat bagi rezeki. Cari tahu. Nah, tumbuh-tumbuhan, pertanian kan itu rezeki dunia. Nah, cari rezeki itu bermanfaat. Nah, itu lebih afdol daripada diam. Ini maksudnya berbicara yang tidak ada faedah, tiba-tiba apalah bilang hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ada faedah. Tapi kalau kita ngobrol sama saudara kita majelis tentang apa saja yang bermanfaat, tidak hanya akhirat, dunia akhirat pokoknya bermanfaat, itu tidaklah melanggar hadis untuk diam. Bahkan lebih afdol berbicara suatu yang bermanfaat daripada diam. Kadang-kadang kita temukan dalam obrolan-obrolan itu ngomong gitu. Ya. Kita ngomong sini dia diam aja. Ya. Padahal yang kita omongkan seperti tadi ada manfaatnya. Ya. Kesalahan ini mungkin salah apa namanya memaknai gitu, maka kita tanyakan itu supaya kita tidak salah nanti karena kita menamakan dia, ya. Heboh-heboh bicara tentang ada manfaatnya, kita tidak mau bicara lagi. Iya. Ya benar. Kita adakan pepatah berpikir dulu sebelum berucap. Ya kalau saya ngomong ini mungkin keliru, nah dia kalau saya ngomong ini mungkin tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan tuangkan, itu ada pahalanya. Karena pernah saya rasakan ya. Ya. Ini kan belum kita bisa mengamalkan. Walaupun di luar teman-teman tidak bermanfaat. Gitu. Padahal itu bermanfaat kan dia mau jadi itu. Masalah apa gitu. Ada tambahan, Pak? Ini Ustaz, kaitannya dengan bagaimana caranya supaya kita ini terhindar ya pahala-pahala kita ya. Kita terhindar dari ya. Bagaimana caranya? Ya. Jadi kita baca hadisnya dulu. Iyakum wal hasad. Rasulullah bersabda, jauhilah dirimu dari hasad. Fa innal hasad yakulul hasanat. Karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama takulun naru al-hatabah. Sebagaimana api yang melalap kayu bakar. Habis tinggal apanya itu? Debu-debunya. Rasulullah ibaratkan hasad itu seperti api yang berkobar yang memakan kayu-kayu itu
habis tinggal arang. Begitulah hasad. Yang kedua, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, jauhilah hasad karena terjadinya pertama kali pembunuhan di atas dunia ini karena hasad. Yaitu siapa? Putranya Nabi Adam, ya, Kabil membunuh Habil karena hasad. Nabi Yusuf dilempar sama saudara-saudaranya ke sumur, padahal menurut pendapat saudaranya yang lain mau dibunuh, tapi yang pendapat yang menang adalah tidak usah dibunuh, dilempar saja, kita buang saja. Itu karena hasad. Makanya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya dalam Al-Quran kan, melihat 11 bintang, bulan dan matahari tunduk kepada Nabi Yusuf. Dalam mimpi beliau diceritakan kepada ayahnya. Ayahnya pun mengatakan, jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu. Nah, Rasulullah pun mengingatkan kita, tidak semua nikmat itu boleh kita ceritakan kepada orang. Kita dapat rezeki uang, rezeki motor baru dan sebagainya. Jangan kita sembarang menceritakan. Karena kadang setiap nikmat itu ada orang yang hasad. Nah, jadi kita ceritakan kepada orang yang terpajak, ibu bapak kita, kan bahagia kalau kita ceritakan ibu bapak kita nikmat itu. Saudara kita, bahkan saudara pun bisa hasad. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi yang Pembantunya dia tuh dia ngasih tahu saudara-saudara. Itu ada pernah diceritakan tapi mendengar pembicaraan itu. ya, Tapi pembantunya nggak ada yang ya, mungkin saudaranya itu. Berarti kita ini nanti akan bicara ya, mereka sudah tahu mana itu tadi. ya. Nah, itulah ngerinya hasad. Iblis tidak mau diperintahkan sujud kepada Adam. Saya ini lebih dulu, lebih alim, lebih baik. Ada gengsi dan hasad. Begitu juga di zaman Rasulullah yang tidak mau masuk-masuk negeri Rasulullah. Bukannya tidak tahu Rasulullah benar, sudah tahu benar. Tapi ada sampai ya mengatakan kalau benar dia sebagai nabi, malaikat Jibril salah arah menyampaikan wahyu, seharusnya saya katanya kan. Saking hasadnya. Nah, bagaimana cara menghindari sifat hasad? Pertama, Rasulullah bersabda, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Bahagialah engkau melihat saudaramu mendapatkan kebahagiaan yang baik, seolah-olah kamu yang mendapatkan kebahagiaan itu, keberuntungan itu, maka Islammu sempurna, sabda Nabi. Jadi saudara kita dapat gaji, dapat mobil baru, naik pangkat, ikut berbahagia sebagaimana dia bahagia. Itu sabda Nabi, Islammu sempurna. Pernah kita ceritakan ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabat, Rasulullah mengatakan, sebentar lagi penghuni surga akan lewat di hadapan kita. Datanglah seorang laki-laki, sampai-sampai tidak disebut namanya laki-laki ini, saking tidak terkenalnya. Tapi Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Lewatlah seorang laki-laki yang baru selesai wudhu, membawa sendalnya dengan jenggot yang basah. Sahabat semua terheran-heran dan penasaran. Esoknya lagi Rasulullah kembali mengatakan begitu. Sebentar lagi akan datang penghuni surga. Lewat orang yang kemarin. Hari ketiga begitu juga. Akhirnya satu sahabat ini tidak sabar menahan diri. Saya harus menelitinya katanya. Akhirnya dia buat sandiwara demi dapat meneliti. Wahai saudaraku, saya ini lagi ada masalah. Izinkanlah saya menginap di rumahmu 3 hari sampai reda masalah saya sama keluarga. Akhirnya menginap 3 hari.
diteliti, intip-intip apa sih amalan sampai Rasulullah menyebutkan ahli surga. Ternyata biasa saja. Ya, yang wajib-wajib, sunnah, ya seperti kita lah gitu katanya kan. Tidak ada lebih-lebih 1000 rakaat, tidak. Biasa saja. Akhirnya baru dia berterus terang. Wahai saudaraku, aku tidak punya masalah. Cuma aku penasaran apa yang dikatakan sama Nabi. Beliau 3 hari mengatakan sebentar lagi lewat penghulu. Tapi yang ya lewat engkau. Apa sebenarnya rahasiamu katanya. Seperti yang kau saksikan, saya tidak punya apa-apa. Tidak punya amalan yang istimewa katanya. Cuma saja katanya. Saya tidak pernah iri kalau ada saudara yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Ah, apa kata sahabat ini? Sahabat sendiri yang mengatakan, oh ternyata itu yang belum bisa kami lakukan katanya. Ini sekelas sahabat. Ternyata, nah jadi begitulah. Kemudian dijelaskan kita oleh ulama cara untuk menjaga hasad itu. Pertama kita yakini orang diberikan nikmat itu, rezeki apa sebagainya, keberuntungan itu bukan dari manusia, tapi itu takdir Allah. Allah yang bagikan dia, Allah yang kasih dia. Orang ke hutan sekarang pulang-pulang dapat apa? Garu double super, pulang-pulang dapat 5 M sendiriannya. Itu kan Allah yang kasih dia. Ikut berbahagia. Dia mendapatkan karunia. Kadang kan orang tiba-tiba miskin, tiba-tiba mendadak dapat 5 M misalnya. Iri, kenapa tidak saya? Ya, ya. Nah, jadi yang pertama kita yakini dan yakin sepenuh yakin itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dia diberikan nikmat, tidak diberikan penyakit. Kalau dia diberikan sangsara, kemiskinan, kesusahan, penyakit, itu juga tugas bagi kita untuk membantu. Iya. Syukur diberikan nikmat, alhamdulillah kita ikut bahagia. Kita pun tidak susah jadinya kan? Nah, kita keberuntungan. Apa itu hasad? Hasad itu dijelaskan oleh ulama, ada yang mendefinisikan kita ingin nikmat yang Allah berikan kepada orang itu hilang dari dirinya. Ada juga yang kedua supaya dia berpindah ke kita. Ada diiringi dengan rasa tidak suka. Tapi kalau iri tapi tetap cinta, ingin seperti dia dalam kebaikan, itu ghibtoh, bagus. Seperti ilmu misalnya. Ingin supaya kita dapat seperti dia berilmu, dapat mengamalkan ilmunya, itu ghibtoh, tetap cinta. Tapi kalau hasad itu dibarengi rasa tidak suka. Bisa kita ingin seperti orang-orang yang kaya, supaya kita ingin bisa ikut beramal seperti dia, tapi tetap kita cinta sama dia, itu ghibtoh. Tapi hasad itu ada rasa tidak suka. Ya, ya. Jadi orang yang hasad itu kesenangannya adalah orang sengsara. Nah, kalau sengsara itu bahagia ya. Orang celaka bahagia, rugi bahagia. Nah, kalau sudah nauzubillah hasad bersemayam, melihat orang yang celaka-celaka, rugi-rugi, susah-susah, itu kebahagiaannya pertama. Jadi kalau setiap melihat orang senang-senang, beruntung-beruntung, selalu susah. Jadi tidak akan pernah senang jadinya. Yang ya, ya, iri yang dibarengi dengan cinta, tidak ada kebencian. Ya, iri dengki yang tidak boleh. Ya. Tapi ada dalam saya pernah baca hasad yang dibolehkan. Itu bukan hasad yang dibolehkan, beda bahasanya. Ya, kalau hasad itu tidak baik.
Tapi kalau yang iri, yang dibarengi cinta, ingin kita seperti dia dengan tidak ada kebencian, itu ghibtoh namanya. Ghibtoh, hasad ya hasad. Kalau yang iri bagus itu ghibtoh. Ya, ghibtoh. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an kan ada qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari buruknya, dari min syarriha sidin, dari keburukan orang yang hasad idza hasad, apabila dia hasad. Nah, itu dijelaskan kalau orang yang hasad itu lagi hasad, kita mohon perlindungan Allah. Dia bisa merusak, membunuh, apa namanya itu, menyihir, nah, pokoknya buruk-buruk. Nah, viral video kan, viral video ada yang merusak tanaman orang kan subur, ada yang menanam tembakau. Itu kan tembakau itu kalau beruntung langsung bisa naik haji katanya kan, besar untungnya. Kalau rugi, rugi serugi-ruginya. Nah, ada tanaman tembakaunya itu bagus, indah. Nah, ini ada tanda-tanda keberuntungan. Ternyata ada orang hasad, habis dibabat berhektar-hektar karena hasad. Ya, jadi kalau terlintas di hati kita ada rasa tidak suka, nah, cepat kita lawan, cepat kita alhamdulillah Allah berikan dia, alhamdulillah Allah berikan. Jadi kita lawan. Nah. Nah, apa bunyi? Ya. Kalau seorang berjiwa zahir batinnya semua Ya. dia asli. Kalau nama dia dia batinnya tubuhnya orang bahagianya kalau secara yang salah cara berpikir untuk menghilangkan karena dia tahu titik ya mau susu kiri ini sifat apa di alasan kiri ini susu kiri akibat di situ dia hantamkan zikir la ilaha illallah itu sibukkan dirinya itu cara mereka itu kalau pernah mereka karena cara ditanya itu kalau semua kita paham masalah itu cara-caranya tapi tidak boleh diamalkan kalau kita terus dia juga di buku itu dijelaskan jangan diamalkan kalau membersihkan itu dari dulu membersihkan di mana memang di dalam jiwa kita itu di balat bibir itu sudah ada memang gitu nggak bisa membersihkan kalau orang yang ingin bersih itu kan memang penyakit hati dan itu iya ya nampak itu kan ada obatnya Ya. ada obatnya kan iya pembuah hati Ya, pembuah hati kok obatnya itu yang di lagu Opik itu ya ada di sini. ada di situ Ya. iya Obat. karena memang kita beragama ini sebenarnya membersihkan yang jelek-jelek itu baik kita dapat apa namanya beramal dengan Islam. Iya. Ya, jadi syukurnya kita tahu
Meskipun kita tidak bersih dari itu, tapi kita sudah tahu itu hal yang tidak baik, tahu kita teorinya, ya semoga Allah memberikan kita pertolongan suatu ketika Allah bersihkan kita. Yang penting ada tekad kuat kita mau membersihkan diri, usaha doa, insya Allah Allah selamatkan. Dan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf atas segala kekurangan.